keturunan, hebat keturunan nabi, hebat keturunan rasul, hebat keturunane raja. Wong mandak keturunan duduk rajane lho. Kemlinti. Ha sing akeh ngono kuwi ya. Tapi bagi mereka yang memiliki otak, bagi mereka yang memiliki pendengaran bukan sekedar telinga, bagi mereka yang memiliki penglihatan, pengamatan bukan sekedar mata, maka gejolak fenomena kehidupan yang rusak di laut dan di darat dengan segala fenomenanya itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kehendaknya Allah supaya manusia itu sadar, merasakan kesadaran fakta akibat yang diperbuat, sehingga akan tergiring mencari kebenarannya, mencari kepastian. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan hudalil muttaqin. Alif lam mim itulah petunjuk Alkitab. Dalam ada sistemnya, ada penyampainya, ada metodologinya, tapi ada penyampai yang menang hak dan sah karena ada alif lam al kitab. Alif lam mim dzalikal kitab. Itulah, sorry kita terjemahkan itu karena faktanya dzalika itu dzalika dimaknai ini, itu jane rada rawaras janjane asline. Dzalika itu tapi ora kok ita itu. Dzalika itu itulah kitab, tapi nek maca terjemahane inilah kitab. Ayo melu sing waras wae ya. Dzalikal kitab, itulah kitab. Kata tunjuk menunjukkan kemutlakan keberadaan dia sebagai tujuan adanya sistem kehidupan. Ini adalah sungguh-sungguh kita lakukan karena berproses kembali kepada Allah, tapi hanya mainan jika digunakan untuk yang lain. Maka ya aja serius-serius, itu hanya sebuah permainan. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi alif lam mim, dan itu pasti kemutlakan ada yang menerjemahkan sang penyampai supaya berada di dalam kebenaran mutlaknya dia, bukan tafsir katanya. Jari ini hasil kokono, pendapat kini, pendapat kono, golek ana pendapate Gusti Allah wis mutlak gitu loh ya. Dzalikal kitab la raiba fi, itu yang tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga kehidupan di dalam kepastian. Karena hidup ini penuh dengan tidak pasti, penuh dengan kemungkinan, penuh dengan probabilitas. Probabilitinya sangat besar. Maka wa ma ubari'u nafsi inan nafs la amartum bisu ilama rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bahwa kesadaran nafsu yang dirahmati kehidupan dunia dengan menggunakan lahir yang dirahmati itu adalah mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, komunikatif, musyawarohan, berjiwa fakir, perilaku syukur, berkehidupan sholawat. Pola
pola keorganisasian, kepemerintahan yang tidak dalam posisi kekuatan dan kekuasaan. Jadi kepamungan di kita bukan dalam perilaku kekuatan dan kekuasaan, tapi dalam perilaku akhlak dan adab. Kekuasaan, kebersamaan dan keluargaan, bukan kekuasaan dan kekuatan. Belumkah cukup ayat-ayat dipampangkan di hadapan kita? Adakah negara yang mencapai kemakmuran, keadilan secara utuh, apalagi lahir dan batin? Nonsen. Saya kan sering matur, tapi bukan saya mengkritik negara, enggak. Tapi ini kan fakta bahwa dalam kehidupan sejarah sampai detik ini, kehidupan pemerintah di Nusantara yang belum merasakan kemakmuran dan keadilan, menyatakan kemerdekaan yang kemudian disebut keemasan, kerajaan pemerintahan yang berada di bumi Nusantara yang belum pernah merasakan itu satu-satunya adalah Indonesia. Maka kewajiban kita, kewajiban Anda mewujudkan itu. Bicarane yo Indonesia di dadamu dhewe kuwi kan gitu sih, ngono saya tahu. Jangan cerita sering matur Singosari yang hanya beberapa tahun langsung keemasan dan seterusnya. Saya nggak mengulang ini. Jadi kendala-kendala dalam organisasi apa meneh sistem kepemimpinan itu rebutan. Biasanya pada setelah jadi menggunakan kekuatan dengan kalimat yang dipelintir bahwa saya menjadi ketua cabang, koordinator cabang, ini adalah amanah. Sopo pernah apa aku ngomong ngono. Jadi kadang sing koordinator kuwi wis muni ngono, ini amanah dari guru. Ora tau muni ngono gitu. Nek sing muga-muga ngrungokne sing beberapa kali sing di pendapat ngono. Enggak. Itu amanah. Seandainya kowe dadi bupati itu amanah kuwi. Ini amanah guru, amanah Allah bukan. Itu lakon, ora beda karo nek gak iso mangan kemudian takur-takur di tempat sampah, gak nek bedane gitu loh. Itu lakon. Lakone wong gak duwe gak iso mangan, isone mangan kemudian mbukai tempat sampah, itu lakone gitu loh. Ning nek sing lakone iki mungkin dadi bupati, dadi camat, padha-padha takur-takur ta, wong beda nggone ta. Dong ora? Padha nek welowe gak iso mangan akhirnya bagian kebesarannya iki coba cabi itu memang kebesarannya gelandangan. Jadi bagiannya kebesaran gelandangan itu suwek-suwek. Nek nganggo jas itu saya takur-takur golek panganan ya gak matuk, gak cocok. Memang bagian kebesarannya itu suwek-suwek. Padha karo kowe nek tandur di sawah, pakaian kebesaranmu ya kaos sing rodok bolong-bolong. Ayo pakaian kebesaran, rasa piye-piye, bangga kan itu. Ya memang kuwi pakaian kebesaran deh. Terus kemudian dia takur-takur, apa bedanya nek kowe kemudian dadi apa pejabat, takur-takur ya padha golek ujung-ujungnya golek duit ta padha ta? Padha ta? Terus akhirnya di beda nih, amanah yang di apa? Kan ini beda. Dewai. Sebab yang dikatakan amanah itu adalah mengenai fitrah kehidupan ini supaya dapat diproses kembali kepada Allah. Itu lakon. Itu salah tempat, akibatnya ya tata kelolanya semrawut itu.
Cita-cita ki gawe lakon sak apik-apike. Sak oke-oke walaupun nyatane sak mampune dewi-dewi. Aja duwe cita-cita jadi presiden, jadi menteri, ngono. Jadi bupati. Cita-cita cap apa kuwi? Iki bagi bapak, nek bagimu terserah gitu loh. Aku ora duwe cita-cita pengen dadi camat, dadi bupati, mbok duwe sak ngok to wis. Cita-citane pengen selamat. Ya wis itu dikatakan bagian dari amanah. Nentremke negara kan gitu. Apa penak buat jadi presiden, jadi bupati? Gak penak. Di ditutne, dikawal. Ya, penake lho ndi ya. Penak di sawah sing ngetutne walang. Nek kepleset ya jeru ya. Jadi perilaku yang bukan karena kekuatan dan kekuasaan, caranya mengedepankan musyawarah komunikatif. Nek komunikasi ki lesan sukun jeplak. Jenenge KKC ngono jarine. Kakean cocot. Tapi kalau komunikatif itu adalah mengedepankan masuk akal, rasional, nalar. Kemudian saat ada tanda pecah, tukaran, dan disikapi kan begitu aja kan. Ngono kok repot nanti itu kan. Jadi orang anak ke koordinator, anak kejadian-kejadian masa lalu itu kan gini. Jadi pomone dia ketua cabang, lo di tahun 2012 kan agak sing gagal. Itu nek paing pomone gak teko, gak datang. Kemudian pomone akhirnya membawa risalah, gawa lembaran. Dalam pengertian mungkin ada seratan dari guru kita Mbah Yai Muhammad Munawar. Mbah Munawar kemudian itu rebutan sing jamaah rumangsa sing nekani dekne rumangsa hak sing ngomong sing macakne ketua cabange ngamuk mergo sing rumangsa ketua cabang. Itu kejadian bolak-balik. Terus nek enek engko disampekne itu salah satunya. Kepindu kadang pada saat kemudian mujadah di cabang atau di cabang, setelah itu sing dari jamaah wis jagongan DCI ketuane rong roh ya wis nesu kowe kok gak lewat aku iki lho cara-cara apa itu wis tukaran gitu loh, wis res-res itu jan ketua geblek niku jenenge gitu loh. Akhirnya kepamongan ki enek sing ngono geblek gitu. Wong kepamane kan ngemong gitu loh. Dilewati ya wis rilek kae lah. Nyapa sih? Saat dulu di Jogja itu enek sing nek mujadah di Magelang enggak di Jogja. Kemudian yang lain enek sing gremeng, kok di Jogja kan cabangmu gini. Malah kemudian pengajian tahun nek kowe warga Jogja dalam di Jogja nek mujadah di Magelang. Oh, mergo cedek Magelang. Kan bener. Rilek ngono wae lho. Nyapa sih? Sing penting gak nyolong ngono. Ora dosa. Sing penting gak res-res, sing penting ora dengki, ora iri, ora mergo gak seneng, mergo gak senep kuwi sing penting. Sing penting rukun. Ya pokoknya ditakoki, lha nyapa kok gak gelem mujadah ndek kene kok ndek kono. Wah, aku karo wedhing nek ndek kono aku mulo rono. Lah nek kuwi sing nek kono pemene kuwi aku malah kowe ndek kono gak halal. Mujadahmu nek pengajian kudu ndek kene ya. Lah gak muni ngono. Mergo itu legal yang salah. Kita ini mujadah srewegep. Iku nek sregepe mergo tinggi pembanding. Iku mesti banding ning karo kono, ndek kono moh, gak seneng.
bukan untuk sharing, meningkatkan kualitas keimanan, tapi kualitas jajane sregepe di aku. Wong itu hati-hati. Kalau kamu tuh semakin sregep ya kudu hati-hati. Saya males ya padha hati-hati begitu loh ya. Iki saya aras-arasan ya hati-hati. Sregep apa meneh kudu luwih hati-hati. Lingkunganmu ki pomone pemalas kabeh, sing sregep mung kowe tok. Duwe pemahaman ikhlas. Sing dosa ki sing ngrasani, sing dosa ki sing gak gelem bantu. Ning wingko suatu saat amal ibadah ilang, suatu saat ngumpul. Alah wong kowe aku obah ra melu bantu ya. Foto kamu ngomong kebersihan, ngomong kepedulian, apa ngaku jempalian bedina we meneng ae. Lah wis ilang amale gitu to. Jadi nek kowe gak iso ngantisipasi ya aja sregep gitu loh. Nek kok tiba arep ngaku ya aja sregep dhisik gitu. Didelep-delepne dhisik gitu. Jadi wong sregep itu butuh hati-hati. Wong sregep itu menjadikan akhirnya gampang nyindir kancane. Hati-hati. Ben enek minggu bumi srewegep. Wah, dikowetokne sregep. Moga-moga ki nek jamaah gak ngene moga-moga kan. Upama ki enek ngono kuwi. Terus enek sing gak sregep, moh ngemori. Alah potonganmu ora tau melu kerja bakti ya. Ngomong lambimu. Bel apa? KKC. Kuwi padha dene. Nek sregep ya wis sregep, rasa nganggo komentar. Aku lho sregep gitu loh ya. Sregep ya sregep, rasa nganggo komentar. Aku lho sing iso nglakoni dawuh guru. Itu tuh. Muga-muga cabang Ranteng ketua-ketuane koordinator sing bisa koordinator melu ngrungokne muga-muga gitu. Ki enak sing cabang-cabang modele ngono enak gitu. Gak tak onekne wong kok nek mbokne digoleki, rasane wae kan. Padha dine. Organisasi itu hanya alat media membangun kebersamaan supaya kita tuh punya lakon pitukon tersaksikan gitu. Tapi kalau mengingatkan ya tetap yang tahu kan diri kita. Ayo kerja bakti kok gak tau ketok. Bukan karena latar belakang mergo ngomong kuwi mergo aku sregep, enggak begitu gitu loh. Itu memang harus saling mengingatkan iya. Iya. Jadi kok nek pamane diwalik, alah wong lagi sregep teko pindho wis kemlelet. Nek dilokne ngono santai. Heeh aku ya lagi beng pindho tenan. Aku ya belajar, mulai ayo belajar bareng agar muni ngono tok apa abote to? Sering wis ngono jadi masalah. Apa abote sih? Dilokne garek ngeles iki malah penak loh. Kowe gak tau teko, mujadah gak tau teko, kejabate gak tau teko. Ya ben aku mesti nesu to, mesti ngono to? Mesti ngono. Raine ketok. Piye posisine? Ya gak tau teko. Oh lah ya aku gak tau teko ki piye ya aku jane ya pengen teko. Wis ngono ae. Rasa golek alasan lah wong aku wingi lara untu ndek kan aku lara silitku ndek kan iki lara udelku ning terus. Nek di kuwatir salah paham dijelaske enggak apa-apa gitu. Latihan gak sama maju pegel dhisik. Engko ketemu dalan tinggi ngungkap ning nggih ngeles temu. Kasah nesune. Lah relax. Nyantai. Tapi teko gitu lah.
Nek wis mentok nesu garek ngampleng biar rasa ngomong gitu loh ya. Gitu. Sekali lagi dunia itu hanya laib, hanya permainan. Jika tidak berkaitan dengan kebenaran al-haq, maka itu adalah permainan. Aja disirisi sampai tukaran, sampai lok-lokan. Jika dihubungkan dengan Dewa Guru, maka baru dalam berlaku sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan tawakal, untuk mencapai martabat rasa wajud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makanya orang-orang yang waladina itu lengkap, yakni orang-orang yang waladina, yakni mereka yang menerima seruan dari Tuhannya, wa aqamus sholah, dan mereka ini menegakkan sholat. Ini yang perlu diingat, menggunakan aqoma, wa aqomu menggunakan aqoma, bukan menggunakan wa fa'alus sholah, tidak menggunakan kalimat fi'il, tapi menggunakan wa aqamus sholah. Liwaladina astajabu, orang-orang yang bertempat pada kehidupan untuk tujuan kembali kepada Rob, dengan sistem Rob, dengan sistem Tuhan, kembali kepada Tuhan, dengan sistem Tuhan. Wa aqamus sholah, menegakkan sholat di semua kehidupannya, itu gandeng, di kehidupannya itu nyatu. Wa amaruhum syuro bainahum, urusan-urusan kehidupan ini dijalankan dengan musyawarah, supaya tidak dalam kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan aktivitas berorganisasinya, keluarganya, komunalnya, negaranya, berbangsanya. Mereka yang menerima seruan dalam sistem guru-guru, kan gitu, tajabu li robbihim, aktivitasnya untuk robnya. Wa aqamus sholah, dan menegakkan sholat untuk selalu gandeng, untuk selalu melebur, selalu menyatu. Mereka ini supaya tidak dalam koridor fasik dan munafik, ketoke sregep tapi tidak dihitung itu munafik, fasik. Itu adalah supaya telah menjalankan dawuh guru, telah menjalankan perintah Allah dalam sistem Allah, dan selalu menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya, kesadaran sebagai hamba. Diperintahkan kepada mereka ini dalam menjalankan kehidupannya, kekuatannya adalah suro bainahum, di antara mereka bermusyawarah jika ada masalah, supaya tidak dalam koridor masuk terjerumus dalam perilaku fasik dan munafik. Surat 38 ini bagian goleki. Jadi aja gampang pegel nek mung dilewati ngono tak lah, aja gampang pegel. Ngalah jeneng orang ngalah. Wong ngalah ki beda karo wong putus asa lho ya. Pisan malah tak tekanke. Wong ngalah ki beda karo wong putus asa, aja dipadakne. Tapi kok gak usul aku ngalah, terserah lah, aku ngalah wae kan. Itu gak ngalah, ini wong mutung.
Wong ngalah ki komunikatif, gelem takok, mendahului berbicara. Mane ingah inggih. Wong ngalah itu. Waladina yusalluna ma'amrullah bih. Ayusollu. Jadi yusalla dengan sebenar-benarnya menyatakan mengkait hubungkan kehidupan ini dengan keselamatan. Orang yang berproses kembali kepada Allah kehidupannya supaya tidak fakabitot akmaluhum, supaya tidak sia-sia, maka orang-orang ini akan menghubungkan dengan perintah Allah apa yang dilakukan. An yusolla, dan mereka ini menghubungkan apa yang harus dihubungkan. Mereka yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini sangat, dia akan menghitung secara rinci dalam perilaku hati-hatinya. Mereka khawatir jika amal perbuatan yang dilakukan itu akan sia-sia, maka akan dikait hubungkan supaya dalam amal ibadah bernilai ibadah, bernilai keselamatan. Takut kalau dalam kekuatan dan kekuasaan nafsu, takut hisab saat masa pakai jasad habis, tidak kembali kepadanya. Itu dihubungkan tujuane, niate, tujuane, sisteme, niate, sisteme, tujuane. Tapi niat itu sering dikatakan awal, tapi niat itu dijaga terus menerus. Inamal a'malu biniat, bukan kok inamal awalu enggak, awale perbuatan niat, awale perbuatan ki niat, enggak begitu. Segala sesuatunya tergantung dari niate. Niat ini terus menerus. Orang mau diawale. Nek mau diawale, gurine engko bebas upamane lek engko nyolong bank. Niate kanggo amal. Enggak, niat itu mengikuti perbuatan. Sistem metodene dalam koridor keselamatan, metodenya selamat, sosialnya selamat, caranya selamat, batinnya selamat, penglihatannya selamat. Nek jamaah nyuwun ilmu anyar terus mbuh kelalen popo apa mereka kemudian langsung akhirnya ke pusat cabang pengurus gak usah nesu, rilek lah apa meneh gremeng, gak usah lah mbok diparani nek pancen pengurus ngono kan gitu ta, diparani tapi gak sah, kemudian gak sah ngevaluasi, kowe kok gak ngomong aku sih wis jenenge pengurus bodong kuwi. Itu loh ya. Nak moro ki dalam pengertian sapa sing mbok terne tak catet gitu loh. Ora usah nganggo kalimat sok-sokan gitu terus gremeng ndek ngguri. Iki pengurus capopo ketoke sregep apa mereka kan gitu gitu. Rileks lah nyapo sih gitu. Ya Pak, saya kan gak ingin ngulang. Makanya aku ora bentuk-bentuk pengurus, gak bentuk-bentuk cabang lah. Isu ngene iki turun wis gak tak terus kene. Kok nek ora resik aku ora arepe bentuk pengurus. Wis ben mlaku ngene wis. Wis ngene ya wis. Gak digelar ora masalah. Ning ya abot sederhana abot itu ya.
meneng ya salah, marani kemudian lha kowe ku nyapa kok gak dicabang dhisik. Kowe iki salah. Wong pinter ra lho ngomong nyalahke wong. Sing kemudian sing digoleki iki sistem golek cara nyalahke ning halal gitu loh. Nek sing langsung rasa gelo, rasa piye? Gelo iki jelas perilaku fasik. Dilewati gelo itu perilaku fasik. Itu indikator fasik. Jadi nek wong cerdas, aku dilewati terus gelo, aduh aku dibake fasik, begitu. Fasik. Bangga, munafik. Kan gitu loh. Engko lak enak. Lak roh. Terkoreksi dengan sendirinya. Tapi meneng kafir. Itu repot lah. Jadi terkadang itu terjadi. Tapi rasa ngelose sopo gak usah terjadi. Wong perkara dilewati matur gak lewat cabang wis koordinatore wis gremeng. Kadang aku mengkukur-kukur ayo wong bab teknis gawe obat wae herbal komposisi ini diduduhne wae engko nek gawe dadine wis beda-beda wis salah-salah wae apa meneh keilmuan akhirnya ya maklum gitu aku ya ngono ya iyalah wong perkara gawe apa ngene wis dicontone salah apa meneh keilmuan bab ra ketok. Gitu. Tapi ngene iki engko ya terus enek sing jamaah apa men dilalah gak dadi pengurus. Apa mau ditakoki, ya langsung nesu ya enek engko. Ngene engko terus enek. Wingi kan dawuhe pengurus kan meneng ae nek jamaahe salah kan ngene ku ya ngono kok. Iki pengurus apa-apa bodong kan gitu. Aku ya ngono kok biasane ya ngono kuwi. Wong iki cenderung alibi karo nggih golek ndelik supaya dia tuh dipandang sebagai selalu benar kan ngono ta. Orang itu kan cenderung begitu. Jadi diomong kene sing kene ditinggal, diomong kene sing kene dibuang, diomong loro-lorone bingung kan gitu. Aja ngaku apa sing dilakoni mergo krana dawuh sehingga berada di dalam perintah. Kemudian nek dia dikai global aja diaku nek detail ya aja diaku kan begitu paman kan gitu sehingga kadang-kadang menjadi salah kaprah ora diomongne secara detail mong global ora dong sing ditandangi nek diomongi detail ngono wae ya didhawuhi kan gitu kadang kan repot dia mengenai secara garis besar gawe perilaku teknisnya bingung dikai teknis pun ngertos kula gak usah diomongi ya gitu menungso lak ngono kuwi nek nglakoni nyandar perilakune aja diaku tapi engko nek nemokne ya pengine ngaku itu kan perilaku manusia. Kayaknya kan kita butuh satu tafakur ya, tafakur. Kok angel mentok kan itu ya. Yang penting nyandar, wes gitu aja. Apa gak iki wakku apa gak ento mergo nek salah paham biyen enak cerita. Jadi
klambi, kopiah, sarung itu ya mergo memahami kabeh ki gak entuk diaku, sehingga klambine koncone sarung kancane ya dinggone dene gak tau gelem umbah-umbah, diloro ya nesu. Lho iki kan dawuh guru, kabeh kan kagungane guru, kabeh pangeran maksudnya begitu ya, punya Tuhan gak boleh diaku ya, akhirnya dia gak tau umbah-umbah. Kelambine kancane dinggo, sarunge dinggo, nek ditegur nesu wong iki duduk gak entuk diaku jarene. Kowe bukan ngrungokne pengajian diingi gitu. Semua tidak boleh diaku, berusaha untuk tidak diaku, tapi bukan berarti milik orang lain itu kemudian seenaknya kamu ikut gunakan kan. Enek tatanan lahir, enek tatanan batin. Enek sifatnya hakikat, enek sifatnya syariat. Syariat ya normal, tata laku syariat harus ditempuh. Karena syariat ki kendaraane, mediane kan. Tapi kesadarane kan, kesadaran hakikat. Jadi adil itu berangkat dari mengadili diri. Pemerintahan yang dikatakan hangadil itu adalah yang mimpin dan yang dipimpin pinter ngadili awake dhewe siji. Negara sing makmur itu adalah negara atau komunitas atau negara yang memakmurkan dadanya, sehingga aktivitas itu akan memakmurkan dadanya, wawasannya, wacananya. Makmur itu kan berkaitan dengan simbolik. Jadi ya wawasan, wacana akan membentuk sikap dan perilaku. Wawasan, wacana itu akan membentuk perilaku bersifat simbolik, itu makmur. Maka secara fisik akan menjadi makmur kan gitu. Karena wawasan tidak akan berhenti di situ, wawasan ditindaklanjuti dengan aksi, perilaku, amal, perbuatan. Tinggal adil dan makmur, maka bahagia itu hasil dari adil plus makmur kan gitu. Tentram secara lahiriah loh ini ya. Saya gitu aja, kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, ilik-inilean, musyawarohan ya. Pinter ngalah kewi derajat. Moga pikantuk berberan bekah pangestu guru wasithah. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.